untuk absensinya tolong bisa nggak menandatangani absen nggak? Tidak ada pertemuannya untuk dilaporkan gitu dengan menggunakan Adobe Fill and Sign itu kan ya. Nanti saya keliling lembarnya nanti. Oke. Mana slide-nya nih? Saya gunakan slide-nya dulu. Nah. Sudah bisa di ini ya. Slide-nya ya. Nah. Coba. Ya. Ini analisis pemilihan sampel dari populasi dengan SPSS gitu ya. Nah, untuk mempermudah ini sebagai ini ya. Ini ada pelatihan, saya membuat sebagai pelatihan. Yang beranggotakan Pak Hari dan Ibu Sri Wahyuni. Ini sudah sebagai teori, mungkin sudah paham mengenai bagaimana macam-macam sampel. Itu sampel yang probabilitas, sampel probabilitas ini apa lagi nih, ada yang bimbing admit bentar. Oke. Dibalikan kameranya. Ya. Sudah masuk. Nah, ya, sampel probabilitas setidaknya kan peluangnya pengambilan sampel itu, ini banyak kejadiannya pada penelitian kuantitatif bahwa peluang setiap sampel itu untuk diambil itu sama semuanya, itu yang katakan sampel probabilitas. Nah, yang kedua ada dikatakan sampel non probabilitas. Sampel non probabilitas ini bahwa sampel yang kita butuhkan, yang kita ambil itu biasanya tidak ada peluang yang sama, misalkan dengan syarat-syarat tertentu gitu ya. Nah, ini itu yang kita katakan dari sampel probabilitas. Nah, seperti Bentar, saya ini dulu. Saya menggunakan suaranya dulu. Ya. Sampel dan probabilitas berarti ada lagi sampel, misalkan katakanlah sampel yang ini kita mengambil sampel, ada sampel yang namanya itu yang ada syarat-syarat tertentu, nanti ada penjelasannya, itu yang dikatakan non probabilitas. Ada yang strata, ada yang pengambilan sampel. Nah, biasanya banyak yang dipakai pada penelitian-penelitian yang kualitatif dan penelitian pada mix juga ada seperti ini. Nah, terus jenis sampling ada metode sampling probabilitas, pengambilan sampelnya dan teknik pengambilan sampel, di mana sampel dari populasi yang besar dipilih menggunakan metode ini sudah ada ya. Misalkan peluangnya ada 1/1000 peluang, itu sudah di ini ya. Nah, ada 4 jenis pengambilan sampel yang akan kita pelajari di dalam hal ini. Pertama ada cluster sampling. Nah, berarti orang mengatakan biasanya itu bagaimana sampel cluster sampling itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau cluster sampling ini keluar masuk kelihatannya ini ya, kurang stabil ya. Kalau cluster ini kita mengambil sampel itu, misalkan kita punya di sekolah itu ada sekitar 10 kelas. Nah, kita menghendaki bukan sampelnya itu bukan individu, tetapi di situ kita mengambilnya per kelasnya itu. Bagaimana caranya? Nah, jadi beda perlakuan kalau kita mengambil per orang dari setiap kelas dengan cara yang kelas sendiri ya tuh. Nah, ini yang akan kita bahas di sini ya. Nah,
Yang berikutnya ada systematic sampling. Itu dengan menggunakan metode pengambilan sampel sistematis. Jadi anggota sampel dipilih secara berkala dari populasi, dibutuhkan pemilihan titik awal sampel dan sampel yang diukur ulang secara berkala. Nah, contoh kita bisa lihat di sini, misalkan mengumpulkan sampel sistematis 500 orang dari 5.000. Nah, ini ya. Jadi bisa ukuran sampelnya itu kalau kita ambil 5.000 dibagi 500 itu sama dengan 10. Nah, itulah yang kita akan gunakan. Nah, biasanya terus ada namanya stratified random sampling. Nah, ini yang seperti tadi, yang ada strata, berdasarkan strata dalam untuk pengambilan sampel berdasarkan tingkatan. Misalkan dalam pendapatan tahunan yang berbeda yang dibuat strata kelompoknya seperti ini. Nah, itu yang dikatakan stratified random sampling ya. Nah, yang berikutnya yang dikatakan simple random sampling. Nah, ini ada simple random. Jadi ada cluster random sampling, sekarang ada simple random sampling. Ini berbeda. Nah, yang kebanyakan yang kita lakukan di dalam penelitian pendidikan itu, kalau untuk kuantitatif, pertama ada yang cluster, yang kedua ada yang simple. Nah, yang simple kita misalkan ada 10 kelas, kita mengambil beberapa orang yang ada di kelas tersebut membentuk kelas baru. Nah, itu misal dikatakan simple random sampling. Bukan dari kelas, tapi orang yang di kelas itu yang kita ambil. Nah, itu yang dikatakan simple random sampling. Nah, yang kita lakukan yang uji-uji yang kemarin, uji-uji yang telah saya sebarkan itu berorientasi pada cluster sampling, tidak pada simple random sampling. Nah, itu perbedaannya di situ ya. Jadi kalau klaster tadi terkelompok, kelas yang sudah ada di sekolah kita tidak akan membentuk kelas baru. Nah, itu yang dikatakan yang bentuk dari cluster sampling. Di mana kalau simple ada orangnya yang kita ambil dari setiap kelas akan membentuk kelas baru. Itu yang kita katakan simple random sampling. Tapi kalau simple random sampling ini susahnya itu kita lakukan bahwa sekolah tidak akan mengizinkan kita membuat kelas baru untuk melakukan penelitian. Nah, itu yang akan kesulitannya. Jadi yang banyak dilakukannya itu adalah cluster random sampling. Gitu. Nah, kegunaan metode ini itu banyak sekali. Pertama untuk mengurangi biaya ini ya, mengurangi biaya penelitian, terus waktu juga segala macam. Itu yang dikatakan untuk kegunaan metode probabilitas sampling ini. Karena apa? Pengambilan seluruh dari populasi ataupun pengambilan hanya dari sampel saja itu sudah bisa mewakili. Maka syarat yang harus dipenuhi apabila untuk pemilihan sampelnya itu harus ada, dia dikatakan bahwa harus normal populasinya, yang kedua harus dia homogen. Nah, normalnya artinya apa? Kalau di dalam kehidupan yang dikatakan normal itu normal itu apabila dikatakan dia itu sama antara perbedaan antara misalkan kalau di pendidikan siswa yang tidak pintar dengan siswa yang pintarnya itu sama, mendekati sama, itu yang dikatakan normal. Jadi kalau tidak semuanya pintar, tidak semuanya bodoh, itu yang tidak dikatakan di luar anormal. Nah, dalam kehidupan bisa kita katakan normal itu apabila orang itu rata-ratanya itu sama, pola pikirnya, pola ininya sama semua, itu yang katakan normal karena pada segi kehidupan. Nah, yang kedua yang dikatakan dia untuk homogen itu kan homo itu kan sama, gen itu kan jenis, misalnya homogen sama jenisnya. Kalau kita meneliti untuk setiap misalkan untuk lomba lari, berarti tentu homogennya dikatakan homogen. Kalau dia laki-laki umurnya setara, itu yang dikatakan homogen. Perempuan begitu juga, hanya perempuan, tidak ada campur dengan yang lain. Nah, itu yang dikatakan homogen ya secara kehidupan. Nah, ini saya ini menjelaskan tidak. Nah,
Terus kalau yang dikatakan untuk jenis yang sampling yang metode non probabilitas sampling itu banyak sekali, ada beberapa, ada 4. Pertama ada convenience sampling. Nah, ini tergantung kemudahan akses subjek yang menyerupai pelanggan, misalnya di mall atau di jalan yang sibuk. Ini yang dikatakan convenient pada apa namanya itu, pada waktu tertentu gitu ya. Nah, yang berikutnya ada namanya judgmental atau purposive sampling. Nah, purposive ini kan berdasarkan syarat-syarat tertentu. Apa syarat-syarat yang dikehendaki oleh penelitian? Nah, ini yang dikatakan purposive sampling. Biasanya purposive ini banyak yang digunakan penelitian-penelitian yang berorientasi pada penelitian-penelitian yang kualitatif. Tetapi kalau penelitian kualitatif ini masalahnya kita mengenal di sini sampling gitu. Karena penelitian kualitatif itu tidak ada akan mengenal yang namanya sampling. Hanya dikenal sebagai subjek daripada penelitiannya. Kenapa perbedaan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif? Letaknya itu kan pada sampelnya juga seperti itu. Karena kalau penelitian kualitatif berdasarkan populasi pada subjek. Nah, semua sampel yang ada di subjek itu akan diteliti gitu. Nah itu, nah ini makanya orang mengarah penelitian kuantitatif kita hanya mengambil sebagian, tapi dengan catatan, dengan syarat harus terpenuhi dia sampel tadi harus normal dan homogen. Nah, ada snowball sampling itu juga ada ya. Nah ini banyak sekali orang-orang. Nah saya kadang-kadang memang agak kalau di penelitian kualitatif orang menggunakan snowball juga begitu gitu. Karena pada dasarnya kalau penelitian seperti ini dia hanya mengarah kepada penelitian kuantitatif karena dia hanya sampling, sampel, berorientasi sampel yang diterapkan dengan situasi dan topik yang sangat sensitif dan dibahas secara terbuka seperti survei untuk mengumpulkan data. Nah ini banyak dipakai oleh orang-orang kualitatif gitu. Nah begitu juga sampel kuota, itu pengambilan sampel kuota. Jadi pemilihan anggotanya dalam teknik pengambilan sampel ini terjadi berdasarkan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Itu yang dikatakan ya. Berikutnya ada syarat pemilihan sampel dari populasi. Nah, jadi ini ada contoh kita melihat pertama tadi bagaimana di dalam pemilihan sampel nih akan kita lakukan dengan menggunakan SPSS gitu ya. Nah, pertama di sini syaratnya itu memang harus dia pertama mereka katakanlah begini ya, uji normalitas terhadap populasi untuk data klaster ya. Untuk ini saya tegaskan bahwa kalau yang simpel berbeda dengan klaster. Kalau simpel tadi berdasarkan kepada per individu yang ada di kelas tersebut gitu. Nah, kalau yang klaster kita berdasarkan kelas. Nah, misalkan ada kita misalkan kalau katakanlah 3A, 3B, 3C, 3D dan 3E dan 3F ini memiliki banyak siswanya. Nah, yang akan kita ambil wakil dari setiap kelas tersebut adalah rata-ratanya. Rata-ratanya kita ambil. Misal katakanlah dia 3A itu ada 40 sebuah. Jadi jumlah seluruh nilai itu kita bagi dengan jumlah siswa yang ada. Jadi itu yang dikatakan rata-ratanya. Nah, rata-rata inilah yang akan kita hitung untuk menguji kenormalan dari populasi tersebut. Nah, jadi ada hipotesisnya. Pertama, H0-nya itu kita membuat hipotesisnya populasi berdistribusi normal. Yang H1-nya populasi tidak berdistribusi normal, ya. Nah, jadi kriteria untuk menerima dan menolak suatu hipotesis tadi, kalau terima H0 jika nilai signya itu lebih besar daripada 0,05 atau 5%. Untuk H1 kebalikannya itu. Jadi kalau posisinya pada sini dia ditolak H0, begitu juga kalau posisinya kalau pada ini berarti tolak H1. Nah, mungkin sudah ada mencoba ini mengerjakan dengan menggunakan apa? Menggunakan SPSS, belum? Sudah? Sudah kemarin. Sudah, bisa semua? Tidak ada masalah? Kalau ngikutin panduannya bisa Pak, cuman mungkin bisa. Kalau sudah nggak lihat itu lupa Pak mungkin.
Iya. Ya, dia harus Betul, lihat betul. senjatanya itu ya. Ya, oke. Ya. Yang berarti ya tidak perlu dihafal itu ya. Berarti harus setiap kopean sajalah untuk mempelajari itu ya. Karena terlalu banyak kalau untuk dihafal gitu ya. Ya. Oke. Nah, jadi ini intinya tadi kita harus mengambil rata-ratanya yang pertama kalau klaster itu ya. Sebenarnya kita harus mengambil rata-rata di setiap kelas sebagai wakil atau kandidat dari satu kelas tersebut. Gitu. Itu intinya. Nah, kalau sudah bisa, ya kita entry-nya. Setelah kita entry, ya kita ini lakukanlah untuk ini ya, explore, terus dan selanjutnya. Sudah bisa ya? Nggak ada kesulitan kalau kelihatannya kalau memang melihat panduannya ya. Iya. Ya. Harus pakai panduan. Ya, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Yang penting bisa dilakukan dan bisa yang penting analisis daripada outputnya itu bisa dipahami. Makanya memberi materi dulu biar bisa dipahami dulu, baru kalau bisa ada kesempatan untuk mengikuti perkuliahan seperti ini. Gitu. Datanya berupa apa data kemarin? Data nggak pakai NIM kemarin ya? Pakai Pak yang Pakai, Pak. NIM. Nah, ya. pakai Pak yang di Belum. situ. Ya, ini pakai NIM ya. Jadi sudah semuanya kalau begitu ya. Ya, oke. Nanti kita coba ulas untuk tambahan nanti bagaimana analisa daripada item penelitian. Nah, itu ya populasinya. Jadi kalau berdasarkan dari data itu sehingga kita akan dapat hasilnya seperti ini. Nah, inilah nilai signya ini. Nah, baru kita bandingkan dengan tipe 5% tadi gitu, 5%. Nah, 5%. Nah, ini menerima atau menolak kalau seperti ini dia, kalau outputnya ini. Normal, Pak. Normal ya. Iya. Ya, dia kurang ya. Nah, ini ada untuk yang Kolmogorov Smirnov, ada juga yang kita yang ngambil yang Spirowill ya. Nah, tapi ya sama, dia tetap juga menerima dari ini ya. Nah, oke. Nah, begitu juga. Nah, untuk uji homogenitas biasanya orang menggunakannya itu uji ANAVA. ANAVA kita pertama rata-rata pertama ini sebenarnya rata-rata ya. Ini wakil dari rata-rata ya. MU1, MU2-nya ya. MU1, MU2, MU3, MU4 dan MU5 ini kan rata-rata ini ya. Nah, ini salah satu tidak sama, dia salah satu tidak sama berarti dia ditolak gitu. H0-nya ya. Nah, ini saja. Jadi ketentuannya sama juga dengan tadi. Nah, sama ya, sistemnya sama. Nah, ini ya. Jadi kelas kita lihat di sini nih ya. Nah, pertama, nah ini value-nya itu kliknya pada kelas nih sudah bisa ya semuanya ya. Nah, ini dapat seperti ini sehingga kita langsung kepada outputnya karena sudah dikatakan ini adalah 0,029. Sehingga 0,29 ketentuan tadi kita menolak H0-nya dan terima H1 artinya data tidak homogen. Nah, kalau pada posisi yang seperti ini otomatis kita tidak bisa mengambil sampel dari populasi yang kita pilih tadi. Karena apa? Ada salah satunya tidak terpenuhi. Bagaimana caranya lagi supaya ini gitu? Supaya bisa homogen. Nah, tentu kita harus pada intinya mencari data lain untuk sebagai sampel. Nah, ini ada salah satunya kadang-kadang memanipulasi dari data tersebut supaya dipaksakan dia homogen karena mungkin salah satu alasannya tadi untuk tidak melakukan pencarian dari sampel-sampel yang lain lagi. Nah, ini. Jadi hanya berorientasi pada sampel ini saja gitu, pada sampel saja karena tidak mau lagi memilih untuk pindah ke sekolah lain. Sebenarnya kepastiannya untuk penelitian supaya penelitiannya independen kita harus mencari sampel yang lain dari ini ya. Nah, jadi kesimpulan. Nah, terus selanjutnya kalau yang ini sudah bisa dilakukan
Kemarin belum sampai ke sini Pak, karena kan cuma suruh di perintahnya hanya menganalisis secara homogen Analisis satu maupun homogenes. normalnya. Nggak ada sampai ke sini. Belum saya Nah, Pak. nah ini sama prosesnya itu kombinasi kita memilih daripada sampel tersebut. Nah, ini kenapa saya buat seperti ini supaya peluang pemilihan sampel itu dari populasi itu dia harus sama, kan gitu. Nah, ini kuncinya saya membuat rumus di sini. Ingat namanya kombinasi gitu ya. Kombinasi sebenarnya N R gitu ya. Dia N di atasnya, R bawah sudah terkurung gitu ya. Dan itu sama artinya. Jadi nah, artinya kalau katakanlah tadi sama populasi kita ada 5, kita ingin mengambil 6 ya, 6. Kita mengambil 2 di sini. Nah, kalau kita lakukan secara kombinasi seperti ini. Jadi 6 faktorial, 6 kurang 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Nah, jadi hasilnya itu ada 15 pasang sampel yang akan kita pilih. Nah, sama seolah-olah kalau seperti ini kita mengacak pada ini apa ya? Nggak ada contohnya kalau dalam kehidupannya karena dia tidak memperhatikan urutan. Kalau pada permutasi itu ada permutasi berarti orang membuat plat motor itu gitu ya. Nah, plat motor itu kan nomornya kan dibalik-balik gitu ya. Itu saja dibalik terus gitu kan. Tetapi kalau pada kombinasi dia tidak boleh kalau sudah terpilih pertamanya itu nggak bisa lagi dibalik. Itu dianggap sama kalau seperti itu. Nah, itu ketentuannya. Ya. Nah, jadi kalau sudah dapat berarti kita memasangkan itu hanya 15 pasangan. Inilah kita buat sebanyak 15 itu. Buat kertas undian sama seperti di ini di apa namanya itu di arisan itu ya. Di arisan kita membuat di arisan bagaimana cara di dalam memilih supaya siapa yang dapat pada minggu yang waktu arisan berlangsung itu gitu. Nah, ada pertanyaan nggak di sini kalau ini? Kalau mengenai ini, sebelum kita lanjut ke untuk analisis sampel itu. Ada nggak kendala di sini? Sudah bisa di ini? Kalau penelitian kuantitatif mengarah untuk memilih sampel dari populasi ini, sudah bisa dipahami belum? Bisa, Pak. Bisa? Insya Allah Bisa, Pak. Semua bisa ya. Ini triknya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita lanjut dengan apa? Dengan analisis item ini ya, instrumen penelitian. Ya, gitu. Lanjut dengan ini ya. Kita 19 ya? 19 nggak? Iya Pak. Iya, Pak. 2 orang nggak ada? Bu Desi tadi mohon izin lagi dalam perjalanan, nanti katanya kalau sudah sampai mau langsung masuk Pak. Dari sekolah? Mungkin Pak. Oke, ya kita lanjut dengan ini ya. Dengan pemilihan item dari itu. Nah, instrumen. Nah, penelitian seperti yang saya sampaikan kemarin, setelah kita memilih sampel, sudah dapat sampel, berarti kita butuh lagi dalam instrumen penelitiannya. Seperti apa instrumen? Nah, misalkan kalau penelitian yang menyangkut, kalau penelitian kuantitatif biasanya ada yang namanya tes gitu ya. Nah, ini kita mencoba dulu ke dalam penelitian mix, yang metode mix, yang kombinasi atau antara penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan angket gitu ya, bagaimana menganalisa angket dari penelitian itu. Kenapa ini?
Angket penelitian item soal angket. Ya, selanjutnya bagaimana menganalisa item angket dengan menggunakan SPSS. Misalkan kita melihat ini untuk pengambilan data pada penelitian yang menyangkut penelitian mix gabungan. Nah, gabungan salah satunya itu ada instrumennya berupa angket. Nah, banyak yang mengatakan bahwa angket itu adalah penelitian untuk kualitatif, gitu ya. Tetapi kalau bagi saya, analisisnya ini kalau untuk angket sendiri itu adalah penelitian kuantitatif menurut beberapa buku sumber, misalkan buku Creswell, Colbert Johnson, dan beberapa buku lagi yang tentang penelitian. Nah, ini misalkan kita memiliki angket, ada opsi pemilihannya itu seperti ini, membuat datanya pada penskalaan skala Likert itu ada sebanyak seperti ini. Misalkan ada sangat tidak setuju, kurang setuju, cukup setuju, setuju, sangat setuju. Ini tidak setuju ya, ini terbalik ini. Nah, angket bisa kita dijadikan sebagai instrumen penelitian. Pertama, angket itu kita lakukan uji coba dulu kepada non-responden, sehingga bisa dari setelah itu kita analisis validitasnya, reliabilitasnya, baru setelah melihat hasil memenuhi dari validitas dan reliabilitasnya, baru angket tadi bisa dijadikan instrumen penelitian. Tadi ya caranya tadi. Waktu angket itu diuji cobakan ke non responden, bukan kepada responden kita yang kita teliti. Kita uji dengan non responden. Setelah kita uji ke non responden, kita lakukan evaluasi reliabilitas, terus validitas. Setelah reliabilitas memenuhi, baru dijadikan sebagai instrumen dari penelitian kita. Nah, untuk pertama validitas angket. Validitas, jadi penyimpulan hasil perhitungan itu jika R hitungnya itu besar daripada R tabel, maka item angket tersebut dinyatakan valid. Dan kebalikannya dikatakan tidak valid. Jadi membandingkan nilai probabilitas 5%, jika nilai sig-nya itu kurang daripada 0,5%, dan persentase bernilai positif, maka item angket tersebut dinyatakan valid. Yang kedua, jika nilai sig-nya itu kurang dari 0,5 dan persentase bernilai negatif, maka item angket tersebut dinyatakan tidak valid. Begitu juga untuk sig-nya itu besar daripada 0,05, maka item angket tersebut dinyatakan tidak valid.
Ya, kan? Nah, pertama kalau angket tadi sudah kita nilai ya, kita ini sudah kita beri dengan non responden, kita kumpulkan. Selanjutnya hasil tersebut baru kita entry ke SPSS. Sama ya, buka saja lembaran SPSS, SPSS-nya, buka menunya, baru ambil untuk variabel view, ketik itemnya. Katakanlah ini saya mempunyai 7 buah item dari 7 pertanyaan untuk angket yang saya miliki. Jadi setelah ini baru kita input datanya seperti biasa dengan menggunakan data view-nya. Nah, ini nilainya ya. Terus ditambah dengan skor totalnya dari setiap responden non responden yang kita ujikan tadi. Jadi harus dijumlahkan seluruhnya ya untuk jawaban dari setiap non responden. Ini misalkan responden pertama, dia menjawab item pertama soalnya adalah 2, 3, 2, 2, 2, 4, 5. Itu berjumlah 20. Nah, kenapa harus menggunakan skor total? Kalau tidak skor total kita sudah susah untuk menyimpulkan gitu. Dengan adanya skor total nanti kita bisa menyimpulkan pada outputnya nanti akan muncul. Itu bagaimana, apakah valid, apakah tidak untuk soal-soal yang kita analisis tersebut gitu. Nah, setelah itu tentu kita sama seperti kemarin, kita pilih analyze, kita pilih correlate yaitu pilih bivariate. Nah, silakan di ini dulu, saya catat dulu gitu. Sudah? Sudah, Pak. Sudah? Belum? Nah, sehingga akan muncul kotak dialognya seperti ini. Nah, kotak dialog seperti ini, kita blok dia. Sudah kita blok, kita pindahkan ke variabel. Kita pilih person dan klik significant correlation. Oh, yang di blok itu setiap item itu di blok semua ya, Pak? Iya, blok semua. Ya, sudah? Nah, setelah itu sudah terblok. Nah, ini seperti terblok. Jadi, kita klik dia ambil to tiled. To tiled dengan klik significant correlation dan persennya itu. Sangat gampang ya kalau menggunakan SPSS ya. Ya, Pak, bagusnya untuk soalnya itu minimal berapa soal, Pak? nah, terserah mau berapa banyak. Nggak minimal. Terserah berapa banyak. Ya, minimalnya janganlah sedikit sebenarnya ya kan. Tergantung lah, banyak lah yang kita lebih banyak lebih bagus. Berarti kurang Untuk lebih itemnya. 40 gitu. Oh iya. Kalau lebih banyak lebih bagus ya. Ya Pak, makasih Pak. Nah, ya, selanjutnya, nah ini output kita lihat outputnya ya. Ini membaca ini ya outputnya. Nah, item pertama itu ada
percolation-nya adalah 0,863. Nah, ini terus 0,840 terus kelihatan. Nah, ini kita ambil nilainya nih ya, nih. Ini kita ambil. Ambil nilai, nah ini. Nah. Jadi nilainya tadi kita ambil yang sik putel ya. Nah, ini ya ada 0 semua. Kita bandingkan. Kita bandingkan dengan 0,05. Nah, jadi ini kurang daripada 0,5. Nilainya kan positif nih ya. Nah, terus 0,018 kita bandingkan dengan 0,5 sehingga dia valid. Nah, ini 0,053 dibandingkan 0,053. Jadi dia lebih besar. Jadi dikatakan ada soalnya yang tidak valid pada soal yang nomor 7. Nah, jadi untuk cadang pertanyaan itemnya yang kita bisa gunakan ini baru uji ini 1 sampai 6. Ya. Berarti kalau soalnya tidak valid, berarti soal itu harus diganti ya Pak ya? Diganti. Ya, tapi kita lihat reliabilitasnya dulu. Setelah itu kita lihat reliabilitasnya, apa reliable apa tidak dia. Kalau misalkan salah satunya tidak memenuhi, ya sudah kita buang saja, gitu ya. Kita ganti dengan yang lain. Gitu. Makanya saya katakan tadi, dia membuat soalnya itu harus lebih banyak supaya kalau nanti ada ini tidak banyak kita buang gitu ya, sehingga cadangannya terlalu banyak gitu. Nah ya, nah terus analisa reliabilitas angket sudah nih belum? Sudah belum? Nah, oke. Ada pertanyaan? Lanjut Pak. Lanjut. Gampang ya? Iya Pak. Ya, oke. Terus analisa reliabilitas angket. Nah, reliabilitas angket juga begitu. Ini reliabilitas ya, tinggal A-nya itu. Analisis reliabilitas angket. Nah, pertama kita buka juga sama prosesnya, buka SPSS. Kita pilih variable view, nah, kita ketiklah semua item tadi. Nah, ini kita tidak butuh dia ini ya. Kita hanya melihat variable view-nya, kita ketik variable view-nya, item tadi kita ketik di sini. Kita jumlah nggak kita perlukan di sini. Gitu. Nah, setelah itu baru itemnya sudah kita klik, baru kita ketik lagi data view-nya. Jadi data view sehingga nah baru kita entry nilai angket yang dijawab oleh oleh non responden tadi. Jadi sudah paham tadi ya. Jadi angket tersebut kita ujikan dengan non responden gitu ya. Jangan kita ujikan dengan responden gitu ya. Karena responden itu untuk data pada data penelitian kita. Ya, itu yang harus diingat. Jadi kan non responden dulu supaya bisa diuji kevalidikannya dan kereliabilitasnya itu. Nah, setelah itu nih sudah kita ketik sama seperti tadi prosesnya. Sudah kita entry. Kalau sudah kita entry, oke, nah kita pilih analyze, kita pilih scale reliability analysis. Nah, setelah itu sama, tadi kita blok dulu, kita pindahkan ke itemnya. Kita blok.
Sudah kita blok, sehingga kita akan pilih scale if item delete. Nah, baru kita pilih klik continue ya, continue sehingga dapat kotaknya seperti ini. Nah, ini ya. Dapat nilai crown back-nya itu pada ini ya 0,850 dengan 7 item tadi. Jadi ini nilai ini menjelaskan variabel atau tidaknya ya. Nah, itu. Nah, bagaimana untuk variabel? Kita bisa menggunakan tabel reliabilitas. Kita cari tabel reliabilitas, kita bandingkan. Nah, untuk nilai crown back setiap itemnya ini nih ada nih ya. Item 1 sampai ke item 7. Kurang tahu juga, Pak. Oh iya. Iya. Saya cek dulu ya untuk tugasnya. Ya. Yang cewek, mana cewek?
Oke. Ya, sudah ada pertanyaan? Ya, kesimpulannya berarti tadi, jadi kita membandingkan itu cari nilai angketnya ya, angketnya nggak saya masukkan sini ya. Mana? Itu bisa lihat angketnya itu, lihat jumlah n-nya itu sampai berapa, ini akan terlihat itu, dia akan menunjuk nilai r-nya itu di mana, sehingga kita bandingkan dengan ini ya. Nah, inilah yang akan bisa kita nilai bahwa untuk melihat reliabilitas dan validitas dari sebuah angket. Nah, ini ya, seperti ini ya. Nah, nilai R tabelnya itu pada 20 L20 itu 0,44. Jadi kita lihat bahwa kita bandingkan 0,44. Nah, ini ya, ketentuannya seperti ini dengan ketentuan jika nilai Cronbach alpha besar daripada R tabel, maka angket tadi dinyatakan reliable. Jika nilai Cronbach alpha-nya kurang dari R tabel, maka angket tadi tidak dinyatakan reliable. Jadi ketujuh item dari angket tadi kita peroleh, nah, nih seperti ini ya tabelnya. Jadi kita nilai, berarti dia semuanya reliable. Jadi ada tadi nomor 7 yang tidak valid ya. Nah, jadi ini kita buang saja walaupun dia reliable karena salah satu tidak terpenuhi. Jadi yang bisa kita jadikan pertanyaan, item pertanyaan daripada angket kita yaitu dari 1 sampai dengan 6. Ada pertanyaan? Sampai di situ? Pak, Ya. ini itemnya aja kan Pak, bukan skornya Pak? Iya. Itemnya aja, berarti skornya berarti nggak dihitung berarti masuk ke skor tadi kan untuk kita validitasnya. Nah ya, validitasnya. Aneh. Ya, karena kalau kita nggak masuk validitasnya pada skor untuk uji validitas, dia nggak akan muncul. Kita membaca untuk valid dan tidak validnya itu pada nilai skornya. Jadi? Oke Pak. Nah, nah, itu harus kalau untuk validitas. Tetapi kalau untuk reliabilitas kita tidak perlu. Karena validitas tadi kita untuk menentukan, kan ini kan sama nih, itemnya juga ada di sini. Nah, coba lihat nih, kan ada juga nilainya. Jadi kita bingung nanti mana nilai yang akan kita ambil. Jadi makanya nilai yang kita ambil itu adalah skor totalnya saja. Nah, untuk membandingkan menerima valid atau tidak validnya dari angket yang kita punya. Sudah banyak bekal ya, sudah banyak bekal untuk meneliti gitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Nah, sudah aja bekal, sudah banyak bekalnya. Pemilihan
populasi, pemilihan sampel, terus dengan analisa item angket. Belum tinggal lagi untuk analisa item soal lagi. Gitu. Untuk penelitian yang kuantitatif. Oke. Bagaimana? Mau lepas napas dulu atau kita masuk langsung? Mau coba dulu? Ya, saya cari soalnya tuh. Coba dulu ya. Sambil ini, saya coba saya membuat absensi. Mana nih? Coba dulu ya. Kita coba dulu. Dia kan harus dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan nanti nggak bisa. Ya. Ya kan? Ya Pak, Iya, betul Pak. Pak. Ya. Mana soalnya ya? Oke. Saya kasih soalnya. Kita kasih 10 soal lah misalnya. 10 soal. Silakan buka link tadi ya. Saya share ke sana ya. Pak, Baik, Pak. Oke. Absen. Yo, sudah tadi? Ada soal dikasih Bapak. Tar ya. Saya buat dulu soalnya. Sekitar 20 lah ya. Nah, saya cari dulu. Coba sampai 7 saya kasih ya. Itemnya, apanya? Option pertanyaannya.
Ya, silakan lihat. Ya, sudah di-share. Ya, silakan dikerjakan dulu ya. Saya buat absen dulu untuk ini ya. Absen Ya dulu. Pak. Gimana? Mohon maaf Pak, linknya belum ada muncul. Hah? Belum? Link Masa? untuk tugas belum. Belum, Pak. Belum, sudah. Coba di refresh. Sudah ini. Oh iya ya Pak. Di mana Pak Kusir? Ah, di materi itulah. Dia refresh ulang, refresh. Sudah itu. Di WA grup. Ya, yang biasanya yang saya kasih itu. Siap. Ada? Belum nampak, Pak. Hah? Belum nampak. Ada. Di grup WA aja Pak. Susah Ya, sih. Oke. Oke aja. Nanti susah pindah ke komputer ini susah nggak? Coba dulu saya ulang lagi. Coba saya refresh dulu sini. Sudah. Ada kan? Ada? Belum, Pak. Belum juga? Coba ke ini, saya ini. Ke WA, ke grup aja ya. Ya, sudah masuk. Coba di ini. Di WA sudah masuk ya? Siap. Di grupnya sudah masuk. Masuk Pak. Ya. Masa di link itu kan nanti susah pindah kan itu maksudnya.
Petunjuknya nanti. Sudah. Buka SMS lagi. Pak, Ya. Apa lagi? ingetin ya. Apa lagi? Ada yang kurang? Minta tolong share materinya juga Pak, panduannya Pak. Ntar ya. Baca saja. Ini apa? Masuk ke SMS. Masuk ke SMS. Bisa. Ya buka.
Bentar ya, maaf. Sudah masuk belum? Sudah masuk belum? Sudah. Nah, coba cek di link materinya ya. Oke, Link Pak. materinya, ya sudah ada link materinya. Ada. Oke. Yang diminta apa tadi? Hah? Yang diminta apanya tadi? Korelatif. Di varian ya? Ya, sudah. Siap. Oke. Nih, Iya, 8 signifikansi 3,6 itu. Ini model ini. Terus
Terus kalau di analisis itunya tadi? Nah, Assalamualaikum Pak, mau nanya dikit Pak. Ya, Saya oke. masih Nah, belum apa yang belum paham, eh, Mat? ya Nah, kalau apanya? diangkat kan untuk ngisi data-datanya kan yang istilahnya ada lima opsi dah Pak. Tidak Iya, setuju dan iya, setuju dan sangat setuju itu. Itu iya. berarti Nah. opsinya ada 5 Pak. Iya, itu berapa itu? 7 nggak? Saya buat 7 kan? Iya, Coba kalau ya. ya itu saya buat 7. Coba buat 7. Gimana kalau opsinya 7 atau 8? Itu bisa tergantung kita itu. Oh gitu. Iya, Jadi tergantung opsinya kita. bisa dikembangkan lagi bisa sampai 7 gitu Iya. Pak ya. Iya. Sampai berapa pun boleh. Itu tergantung skalanya yang kita gunakan ya. Oh. Oke Pak, makasih Pak. Ya.
Halo? 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 Nah, ya Kak? Pak, izin bertanya boleh Pak Desi Gusdarti? Pak, izin bertanya Pak. Ya, ya, ntar. Ya, silakan. Silakan, ada Pak? Oh, Pak, saya Ya. sudah sampai ke Nah, output. Sampai Kemana? ke langkah, saya sudah sampai di langkah hasil output. Setelah Ya. angket masuk responden, kemudian muncul kesimpulan dari langkah-langkahnya tadi kan? Item angket 1 0,00 sigin 0,00 itu kesimpulannya valid. Nah, yang itu tuh kita dapat dari mana Pak ya? Simpelnya mana? Yang mana maksudnya? Coba pelan-pelan dulu ya. Biar saya cerna dulu gimana. Nah, saya sudah mulai dari Ya, dari yang pertama, kita masukkan dulu data-data angketnya. ya, Kelasnya sudah. 1 sama skor sudah. Ya. Kemudian sudah saya pilih analis, kemudian correlation, seterusnya langkahnya sampai Ya. dipindahkan semua item dari 10 kelas itu sama skornya ke kanan ke variabel Ya. sampai oke. Kemudian setelah oke muncullah diperoleh output seperti yang gambar kotak-kotak banyak itu Pak. Ya. Nah, setelah output kesimpulan. Langkah kesimpulan itu dari mana Pak ya? Angket 1, sigin 0,00, kesimpulannya Ya. valid. Nah, itu Ya. dari mana Pak ya? Lupa saya Pak. Tadi kan sudah ada ini share ininya sudah sampai enggak belum? Sudah ini saya Apanya? pegang Pak. Ya, oke ya. Nah, dibandingkan nilai dari yang ada di skor total. Skor totalnya dibuat nggak? Buat Ada skor totalnya. Nah, ambil nilai sigtuntel itu, sigtuntel, lalu dibandingkan dengan tarak signifikansi 0,05. Lihat ketentuannya. Bagaimana ketentuannya? Kalau apabila nilai sig-nya itu besar daripada 0,05, apakah dia valid atau tidak? Kan sudah ada situ ya?
Oh, Ada gitu. kan? Jadi kita iya iya iya, Pak. Nah, ada kan? Nah, ya, saya perhatikan itu ya. Oke. Oh, itu. Iyalah. Makasih Pak ya. Saya Ya, coba ya, lagi nih. oke. Ya. Nol koma 139, 0,34, 0,531, 0,003, 0,647, 0,002. Suaranya di mute, Bu Desi. Apalagi konsen.
isi absennya ya pakai Adobe ini, Adobe Fill and Seek ini gitu ya. Itu bisa langsung ditanda tangan itu. Jadi cari namanya langsung ditanda tangan bisa gitu ya. Adobe Fill and Seek. Tapi yang caranya satu dulu yang sudah menandatangani baru dikasihnya yang lain yang sudah ditandatangan. Oke, Pak. Ya.